Hola, salam Jastok. Ini pertandingan baru selesai. Arsenal kalah 2-0 dan layak kalah. Tapi gue juga mau bahas Chelsea, oke? Jadi dua topik, Chelsea dan Arsenal. Sekarang itu jam 3.45 subuh setelah pertandingan. Dan seperti kalian lihat, gue masih segar karena gue ditemenin oleh kopi kapal api special mix gula aren. Dan gue sudah belajar berminum kopi hitam. Seperti kalian lihat di live commentary, gue sampai minum 4 gelas karena enak. Nah, rasa kopinya itu kerasa banget dengan rasa gula aren. Makanya gue yang non peminum kopi hitam jadi suka banget sama kopi kapal api rasa gula aren ini. Di samping membuat gue lebih seger, bisa bikin video buat kalian, tapi gue juga sangat menikmati. Maka dari itu, kalau kalian mau beli, kalian bisa beli dengan cara yang paling gampang, yaitu klik di bawah ini. Kalian bisa mendapatkan kopi kapal api special mix gula aren dengan tinggal klik. Kalian bisa beli di linknya di bawah ini, di deskripsi. Jadi gampang banget, nggak usah susah-susah kemana. Ya, dan gue sarankan, bahkan untuk kalian yang jarang minum kopi hitam atau nggak pernah minum kopi hitam kayak gue sarankan untuk mencoba. Asli enak banget, terutama yang bikin enak untuk gue kan biasanya kopi hitam ini kan pahit. Ini enggak, ini rasa gula arennya itu kerasa banget. That's why gue suka, karena gue bukan penggemar kopi pahit. Oke, jadi untuk kalian sekali lagi, kalau minat mencoba seperti gue, silahkan klik link di deskripsi di bawah ini, kopi kapal api special mix gula aren. Oke, seperti yang gue tadi bilang, dua topik. Kita mulai dari Chelsea dulu. Gue agak kaget tadi gue baca, kan gue kalau agak malam gitu sering baca media luar. Ini pertama gue baca dari Sky Sport bahwa penjualan Chelsea itu mungkin batal. Gue cross check, gue baca di BBC, ternyata sama beritanya. Gue cross check lagi, jangan sampai kejadian hoax si almarhum Mino Raiola terjadi lagi kan. Gue cross check lagi di koran Belanda, ternyata benar. Jadi pembelian Chelsea yang 3 miliar euro ditambah, ya gue bilang euro aja karena 2,5 miliar pounds, ditambah 2 miliar euro untuk investasi di youth dan sepak bola cewek dan stadion, itu sebenarnya udah fix kan. Tinggal butuh ACC dari IPL sama dari pemerintah. Nah, pemerintah Inggris ini kan ya mau nggak mau gue sih percaya. Jadi kalau mereka mengeluarkan sebuah kebijakan pasti ada dasarnya. Ternyata mereka itu tidak percaya dengan Abramovich bahwa 3 miliar euro ini akan disumbangkan ke charity. Di berita sayangnya tidak dijelaskan alasan apa kok mendadak menjelang 31 Mei, sekarang tanggal 17 menjelang 31 Mei kok tiba-tiba nggak jelas, padahal ada pemilik baru. Itu sayangnya tidak jelaskan. Mereka hanya bilang bahwa mereka tidak percaya dengan Abramovich bahwa 3 miliar yang diberikan charity, dan mereka minta garansi. Mereka minta garansi dari Abramovich bahwa duit 3 miliar ini benar disumbangkan charity. Nah, dari pihak Abramovich itu nggak ada kabar sama sekali. Belum ada kabar, tidak ada kabar. Kalau nggak ada kabar, tidak di-approve oleh pemerintah, artinya tidak di-approve oleh IPL juga. Kalau tidak di-approve oleh IPL, artinya Chelsea tidak bisa bermain di semua kompetisi sepak bola. Kalau nggak di-approve sama pemerintah juga. Kalau itu terjadi, Chelsea ya ujung-ujungnya bangkrut. Bener-bener bangkrut. Mulai dari divisi, gue nggak tahu divisi berapa, 6, 7, mulai dari bawah lagi.
Chelsea ini kan gue nggak habis pikir, karena Chelsea ini kan klub udah tua, walaupun bangkitnya dikenalnya lebih setelah diambil alih oleh Abramovich, tapi klub ini kan 100 tahun kalau gue nggak salah ya. Jadi artinya salah satu klub tua yang sudah, gue nggak habis pikir bahwa klub seperti ini bisa dibangkrutkan hanya karena Abramovich seandainya dia tidak jelas, tidak bisa memberikan garansi dan lain-lain. Jadi sekarang bola panasnya itu berada di tangan Abramovich. Apakah benar atau enggak? Kalau BBC udah keluarkan berita, ini akan bersambung lagi. Sejauh mana Abramovich benar-benar keluarkan statement garansi atau tidak. Jadi kita tunggu aja. Semoga sih semua berjalan lancar ya. Tapi karena ya kita tahu, gue sebagai fans Arsenal, gue nggak rela nggak ada Chelsea di IPL. Chelsea harus ada biar Big Six itu tetap seru. Oke, kita ke Arsenal. Ketemu setelah kemarin kalah lawan Spurs, sekarang ketemu Newcastle. Di 8 pertandingan sebelumnya Arsenal tidak pernah kalah. Dan di match ke-9 di mana Arsenal harus menang, ternyata kalah. Dan layak kalah. Udah bagus cuman 2-0. Harusnya bisa 4-0. Gue tidak tahu, karena gue nggak pernah nonton Newcastle main ya. Gue tidak tahu apakah Newcastle bermain seperti ini, apakah memang strategi mereka, atau khusus pas melawan Arsenal mereka bermain seperti ini. Yaitu mereka ngepres 5-6 pemain, oke? Dan kalau mereka pegang bola, seringkali main long ball. Arsenal pada saat dipres emang blow on-nya Arteta, nggak bisa ngajarin pemain. Itu mereka kewalahan, ujung-ujungnya long ball juga, dan praktis semua long ball di depan itu kalah. Ya Nketiah suruh kasih long ball. Kalau lu kasih long ball kan mereka kan high defense, kasih long ball kan di belakangnya biar Nketiah atau siapapun lari lah. At least kalau lu di babak pertama masih kewalahan dengan sistem ini, di babak kedua kan bisa berubah. Lu taruh Nketiah atau Martinelli kan akhirnya masuk di sayap yang lebih tinggi lagi, biar ada low block dengan pemain belakang, pemain depan. Di depan lu tinggalin 3 pemain. Oke, you take risk karena udah ketinggalan 1-0 di babak pertama. Nggak terjadi. Ujung-ujungnya main tetap sama, kompak, tapi pada saat dipres kewalahan, bingung, kontrolnya salah, passingnya salah. Dan yang sangat kelihatan, mereka itu nggak punya mental. Tim ini terlalu muda, terlalu tidak konsisten. Apakah lu salahkan Smith Rowe yang main hancur, Odegaard yang main hancur, Saka yang main hancur? Enggak. Lu salahin pelatih, kenapa lu terlalu tergantung sama pemain-pemain muda ini? Gue sih ngeliatnya gitu, sesimpel itu, no more no less. Jadi selama 90 menit, mungkin setelah 20 menit di babak pertama, mereka agak keluar, agak bisa ngimbangin. Tapi di babak kedua, dihajar lagi. Dengan sistem yang sama. Gue pikir, setelah menit 60, mereka kan Spartan mainnya. Itu fisik agak ngedrop. Dan bisa dimanfaatkan, ternyata enggak juga, karena pemainnya itu terlalu stylish, terlalu tangtung. Lu nggak bisa main seperti ini. Jadi Arsenal ini kan pemainnya masih muda, bukan pemain hebat semua lah. Sebagai pelatih, lu harus ciptakan asumsi ini adalah strategi Newcastle yang tidak sering dimainkan, hanya khusus buat Arsenal. Sebagai pelatih, lu punya babak kedua yang lu bisa rubah. Tidak terjadi. Arsenal ini pemain terlalu stylish, geprek-geprek, sering kalah. Oke, nggak terjadi. Jadi, gue bilang, ya layak kalah. Dan notabene pada saat lu harus menang, ketemu Spurs sama Newcastle, lu kalah. Ini masalah apa? Masalah mental.
Dan mental ini tidak ditunjukkan oleh Arteta. Arteta tidak membuat tim ini mentalnya kuat, bisa fight. Kalau passing-passing nggak berjalan, minimal lu fight. Itu gue tidak lihat sama sekali. Jadi untuk gue layak kalah. Kalaupun kita berandai-andai, Spurs ketemu Norwich ranking 20 udah out. Asumsi Spurs kalah, Arsenal menang, Arsenal ke Champions League. Lu main di Champions League kayak gini, diobok-obok. Bahkan lawan Milan pun diobok-obok. Milan yang gerasa kerusuk kayak gitu, pasti diobok-obok. Di sepak bola internasional nggak bisa lu bermain terlalu stylish. City bermain stylish, tapi pakemnya jelas. Oke, dan lu kira City nggak bisa geprek? Bisa aja, bisa banget geprek-geprek. Dan City lawan Newcastle di press juga dengan, bukan Newcastle, ketemu siapapun yang bisa ngepres City bisa keluar. Emang lu nggak bisa belajar? Kalau lu mau main stylish, main passing-passing, lu belajar dari City. Bagaimana pemain-pemainnya keluar dari tekanan, sesimpel itu. Nggak usah ciptakan sesuatu yang baru, lu belajar. Pemain lu harus belajar. Kalau City bisa, kenapa Arsenal nggak? Pemain belakang City juga nggak hebat-hebat amat. Ya kan? Tapi faktanya adalah this team is going nowhere di bawah Arteta. Makanya kalau pada saat rentetan 8 kali menang, gue tetap nggak puas dengan Arteta. Dan sekarang terbukti di momen-momen dimana lu bisa masuk Champions League, 2 pertandingan lawan tim yang selevel atau bahkan Newcastle di bawah lu nggak bisa menang. Something wrong with your mental. Dan itu salah Arteta. Oke? Jadi kalau dibilang kesel, ya nggak kesel amat, karena emang layak kalah, mau gimana. Kalau layak menang tapi kalah, nah itu mungkin bikin gue kecewa. Tapi main kayak gitu seri aja nggak layak. Oke? Jadi Arsenal dan MU masuk ke Liga malam Jumat. Thanks for watching.